Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya anak-anak. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa. Silakan untuk ketua kelas pimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Berdoa kita. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau ngabsen. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semuanya ya? Nah, alhamdulillah untuk hari ini semuanya masuk. Nah, untuk pelajaran PKN pada hari ini merupakan hari terakhir karena sebentar lagi kita akan memasuki ulangan akhir semester. Nah, jadi diharapkan kepada seluruh siswa itu fokus kepada belajarnya. Nah, baiklah anak-anak, untuk ataupun sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, kita akan mengulas kembali pelajaran kita minggu lalu. Nah, pada minggu lalu kita telah membahas tentang harmoni dalam keberagaman. Nah, pada minggu ini kita akan membahas tentang membangun kesadaran hukum. Kita memulai pelajaran, ini ada soal pemantik. Nah, soal pemantiknya, mengapa kita harus mentaati hukum? Nah, siapa yang bisa jawab? Mengapa kita harus sebagai pelajar ataupun sebagai masyarakat itu harus mentaati hukum? Siapa yang bisa jawab? Nah, silakan Halifah. Yang pertama, nanti kita harus mentaati hukumnya karena bisa mendisiplinkan kita tentang aturan-aturan yang ada dan diterapkan. Nah, ya bagus. Tepuk tangan untuk Halifah. Nah, siapa yang bisa menambahkan? Nah, Ida? Mengapa kita harus menaati hukum? Iya. Untuk menciptakan keadilan, keamanan, serta kenyamanan untuk bersama. Iya, nah, betul. Nah, jadi untuk materi yang akan kita bahas, mengapa kita harus mentaati hukum. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu peserta didik itu mampu menjelaskan pengertian budaya taat hukum. Nah, yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi contoh dan perilaku taat hukum di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, anak-anak silakan memperhatikan di depan. Ini adalah materi membangun kesadaran hukum. Nah, ini ada pertanyaan. Pernahkah kalian merenungkan dan berpikir tentang apakah kesadaran hukum itu tumbuh dengan sendirinya ataupun diperoleh melalui pengalaman? Nah, itu adalah suatu pertanyaan. Apakah kesadaran hukum itu tumbuh dengan sendirinya ataupun dengan kesadaran? Nah, iya. Nah, jadi kesadaran itu perlu untuk menumbuhkan kesadaran hukum. Nah, jadi kesadaran hukum ini artinya mengetahui dan mengerti tindakan yang dilakukan beserta akibat hukumnya. Jadi kita tuh sadar. Nah, jadi kesadaran hukum itu adalah bagaimana kita di dalam diri kita sendiri mengerti akan hukum itu sendiri. Nah, itu adalah kesadaran hukum.
Nah, jadi kita sendiri mengerti dengan kesadaran ataupun peraturan yang akan terjadi. Di sini Mardi anak-anak tentang kesadaran hukum. Nah, jadi coba kalian diskusikan bersama teman satu bangku. Nah, diskusikan dengan teman sebangku. Ini pertanyaan. Nah, dengan pertanyaan terkait dengan pelanggaran peraturan di sekolah dan di lingkungan masyarakat. Apa saja yang kalian jumpai pelanggaran yang ada di sekolah dan di masyarakat. Nah, coba kalian diskusikan dengan teman sebangku. Nah, jadi setiap kelompok kecil itu memberikan jawaban. Nah, atas diskusinya. Nah, sebutkan pelanggaran-pelanggaran yang kalian ketahui. Bu, Nah, kalau misalnya di sekolah ya itu juga. nah ya. Jadi pelanggaran di sekolah, pelanggaran di masyarakat. Nah, apa yang kalian ketahui tentang pelanggaran-pelanggaran yang ada di sekolah ataupun di masyarakat? Nah, silakan diskusikan dengan teman sebangku. Kalau sudah, silakan dijawab. Nah, silakan. Kelompok Yelsi. Misalnya saya lambat sekolah, masuk, habisnya bolos, cara mengerjakan tugas dengan merusak lingkungan sekolah, misalnya merokok di sekolah. Nah, ya, betul. Nah, jadi betul. Tepuk tangan untuk kelompok Yelsi. Nah, kelompok Ida. Apa jawabannya? Peraturan di melanggar peraturan di masyarakat. Contohnya merusak fasilitas umum seperti gedung, membuang sampah sembarangan dan melanggar lampu lalu lintas. Nah, ya betul. Nah, itu adalah salah satu daripada contoh dari melanggar peraturan yang ada di sekolah dan ada di masyarakat. Lihat pemahaman kalian, silakan kalian membuat kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Nah, silakan membuat kelompok. Nah, balik. Nah, pertanyaannya untuk kelompok. Pertanyaannya, dengarkan. Analisis pelanggaran hukum yang terjadi baik di perusahaan, di oknum pejabat maupun di warga masyarakat. Dan apa sanksi yang sesuai menurut hukum di Indonesia. Nah, jadi silakan kalian analisis apa saja bentuk pelanggaran yang terjadi, baik itu di perusahaan, di masyarakat, pada oknum pejabat, dan apa sanksi yang diberikan. Nah, itu kalian coba analisis bersama teman-teman. Silakan. Nah, ada yang sudah selesai dengan diskusinya? Kelompok 1 sudah selesai? Ya. Nah, silakan dipresentasikan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pelanggaran hukum oleh oknum pejabat. Tindakan penyalahgunaan wewenang atau jabatan untuk kepentingan pribadi yang melanggar peraturan perundang-undangan. Contohnya, pelanggaran beserta sanksi hukum yang berlaku di Indonesia. 1. Korupsi dan penyalahgunaan dana negara. 2. Penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus penjelasannya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 1 yang membahas tentang pelanggaran yang terjadi pada oknum pejabat. Nah, baik oknum pejabat, perusahaan besar ataupun pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di masyarakat. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ketua kelas tolong pimpin doanya.
Sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam